Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Zakia Syifa dengan NIM 221340085 dari BKI 5C. Nah, video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester atau UTS pada mata kuliah mikrokonseling. Dan instrumen yang saya pakai di sini menggunakan sosiometri dengan pertanyaan, siapa teman yang disukai untuk diajak berinteraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Hari ini gimana nih kabar teman-teman? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya kalau kabar teman-teman baik. Nah, sebelum memulai kegiatan yang akan dilakukan hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Baca doa selesai. Nah, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri dulu ya. Saya Anissa Zakia Syifa, mahasiswi semester 5 dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banjar. Di sini saya tuh ingin melakukan suatu kegiatan. Ada yang tahu nggak? Enggak. Nggak ada ya. Jadi di sini saya tuh mau melakukan kegiatan need assessment. Di sini ada yang tahu nggak need assessment itu apa? Enggak. Jadi need assessment itu tuh pengumpulan informasi kebutuhan yang teman-teman butuhkan. Gitu. Di sini saya tuh menggunakan sosiometri. Di sini ada yang udah tahu belum sosiometri itu apa? Tidak. Nah, jadi sosiometri sendiri itu merupakan alat yang digunakan untuk mengukur hubungan sosial ataupun interaksi sosial pada suatu kelompok atau pada suatu kelas. Jadi sosiometri ini tuh buat mengukur gimana sih hubungan sosial dan juga hubungan interaksi yang teman-teman jalankan gitu di kelas ini. Dan sosiometri ini tuh juga untuk mengukur kekompakan dari teman-teman. Apakah di kelas ini tuh kompak atau malah sebaliknya itu tidak kompak. Tuh, sampai di sini paham atau masih ada yang mau dipertanyakan? Paham. Oke, karena sudah paham, sebelumnya di sini teman-teman ada yang pernah ngikutin sosiometri ini belum? Belum. Nah, karena belum pernah ada yang mengikuti ataupun mengisi sosiometri, saya pengen ingetin buat teman-teman tuh nanti ngisi sosiometrinya tuh sesuai sama yang teman-teman rasa, dan teman-teman nih tidak perlu takut buat ngisi si sosiometri ini, karena sosiometri ini tuh gak akan mempengaruhi nilai di rapot teman-teman. Jadi diharapkan misinya tuh sesuai hati teman-teman gitu. Terus di sini teman-teman juga nggak perlu takut kalau nanti data sosiometrinya itu tuh bakal tersebar, karena terdapat asas kerahasiaan. Jadi semua data yang emang diperoleh nanti itu bakal dirahasiakan. Jadi cuma saya sama Tuhan aja yang tahu. Jadi teman-teman nggak usah takut gitu. Sampai di sini paham nggak? Paham. Nah, oke, karena teman-teman udah mengerti semua tadi, di sini saya mau ngejelasin dulu gimana cara ngisi sosiometrinya. Jadi pertama itu tuh nanti teman-teman bisa ngisi nama dan juga kelas teman-teman. Terus kemudian teman-teman bisa memilih dua nama sesuai dengan nanti instruksi yang saya sampaikan gitu. Jadi teman-teman bisa ngisi di pilihan 1 sama pilihan 2. Di pilihan 1 ini satu nama dan juga di pilihan 2 ini satu nama gitu. Ngerti nggak teman-teman? Ngerti. Nah, kalau teman-teman sudah paham dengan cara pengisian sosiometri, di sini teman-teman sudah siap buat mengisi sosiometri? Sudah. Nah, kalau sudah, saya mau minta teman-teman nih buat nyiapin 1 lembar kertas dan juga alat tulisnya. Nah, teman-teman bisa isi nama dan juga kelas sesuai tadi yang instruksi yang sudah saya sampaikan. Kemudian untuk pilihannya ini tuh teman-teman bisa pilih 2 nama yang menurut teman-teman tuh bisa diajak buat interaksi gitu. Yang emang enak buat diajak interaksi gitu. Jadi kan ada 2 pilihan ya tadi. Di pilihan 1 itu 1 orang nama, dan di pilihan 2 1 orang nama juga. Jadi teman-teman pilih 2 orang nama gitu. Nah, sudah selesai semua isinya? Sudah. Nah, kalau udah, boleh dikumpulkan ke 1 orang, nanti dikumpulkan ke saya.
Nah, sebelumnya terima kasih pada teman-teman yang sudah mau berpartisipasi dan juga mengikuti kegiatan yang saya adakan ini. Dari hasil sosiometri yang sudah teman-teman isi itu akan saya buat ke sebuah program yang nantinya juga bakal diikuti oleh teman-teman. Mungkin cukup sekian, teman-teman semua tetap semangat ya, jangan mudah menyerah. Karena tadi diawali dengan berdoa, maka ada baiknya kita tutup dengan berdoa juga. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melakukan kegiatan need assessment menggunakan sosiometri kemarin, adapun hasil data yang diperoleh. Nah, di sini berhubung data itu merupakan kerahasiaan, jadi saya ganti menjadi inisial. Inisial di sini tuh bebas, bisa menggunakan huruf, kemudian bisa juga menggunakan angka. Di sini saya menggunakan inisial seperti A1, kemudian A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, dan seterusnya sampai E4. Nah, di sini juga ada pilihan 1 dan juga pilihan 2. Dimana yang pertama itu ada A1. A1 itu memilih C2 sebagai pilihan pertama dan juga B1 sebagai pilihan keduanya. Kemudian ada A2 yang memilih B3 sebagai pilihan 1 dan E2 sebagai pilihan kedua. Ada juga A3 memilih B1 di pilihan pertama dan C3 di pilihan kedua. Adapun A4 di sini memilih A1 sebagai pilihan pertama dan A3 sebagai pilihan kedua. Kemudian B1 memilih E4 sebagai pilihan pertama dan D3 sebagai pilihan kedua. Kemudian ada juga B2 yang memilih A1 sebagai pilihan pertama dan A2 sebagai pilihan kedua. Kemudian ada B3 yang memilih D2 sebagai pilihan pertama dan A4 sebagai pilihan kedua. Adapun B4 yang memilih C1 sebagai pilihan pertama dan C4 sebagai pilihan kedua. C1 memilih B3 sebagai pilihan pertama dan C2 sebagai pilihan kedua. Kemudian ada C2 yang memilih A1 sebagai pilihan pertama dan C1 sebagai pilihan kedua. Nah, di sini bisa dilihat bahwa A1 dan juga C2 itu saling memilih pada pilihan pertama. Nah, kemudian ada C3 yang memilih E1 sebagai pilihan pertama dan D3 sebagai pilihan kedua. Ada juga C4 yang memilih B4 sebagai pilihan pertama dan juga B1 sebagai pilihan kedua. Kemudian ada D1 yang memilih A2 sebagai pilihan pertama dan juga C4 sebagai pilihan keduanya. Ada juga D2 memilih A3 sebagai pilihan pertama dan B4 sebagai pilihan kedua. Adapun D3 yang memilih E1 sebagai pilihan pertama dan D2 sebagai pilihan kedua. Ada juga D4 yang memilih E2 sebagai pilihan pertama dan E4 sebagai pilihan kedua. Ada juga E1 yang memilih C3 sebagai pilihan pertama dan B2 sebagai pilihan kedua. Nah, di sini C3 dan juga E1 itu juga saling memilih di pilihan pertama. Kemudian ada E2 yang memilih D3 sebagai pilihan pertama dan juga A4 sebagai pilihan kedua. Ada juga E3 yang memilih D3 sebagai pilihan pertama dan D1 sebagai pilihan kedua. Dan E4 memilih C1 sebagai pilihan pertama dan E3 sebagai pilihan kedua. Nah, kemudian di sini juga ada jumlah pemilih, di mana A1 itu mendapat 3 pemilih, kemudian A2 mendapat 2 pemilih, A3 mendapat 2 pemilih, A4 mendapat 2 pemilih, B1 mendapat 3 pemilih, B2 mendapat 1 pemilih, B3 mendapat 2 pemilih, B4 mendapat 2 pemilih, C1 mendapat 3 pemilih, C2, C3 dan juga C4 itu mendapat 2 pemilih. Kemudian D1 itu mendapat 1 pemilih, D2, D3, D4, E1 dan juga E2 mendapat 2 pemilih, dan E3 mendapat 1 pemilih,
Kemudian E4 mendapat 2 pemilih. Nah, bisa dilihat dari data yang diperoleh di sini tuh A1, B1 dan juga C1 itu tuh mendapat banyak pilihan dari teman-temannya, atau bisa dibilang menjadi siswa yang populer gitu karena banyak dipilih. Kemudian D2, D1 dan juga E3 ini tuh mendapat pemilih paling sedikit, yaitu hanya 1 orang. Nah, kemudian dari hasil data yang sudah diperoleh tadi itu dibuat ke sosiogramnya. Nah, untuk membuat sosiogram sendiri ini tuh banyak banget caranya, seperti bisa menggunakan website yang sudah banyak tersedia ya di internet. Kemudian bisa juga membuat melalui aplikasi seperti Canva, kemudian Word, dan bisa juga menggunakan alat tulis biasa gitu. Jadi dibikin sendiri. Nah, adapun sosiogram yang sudah saya buat di sini, dimana di sini tuh panah yang berwarna merah itu merupakan pilihan pertama, dan yang berwarna hijau itu merupakan pilihan pertama. Apabila seperti yang sudah saya sebutkan pada hasil data, itu kan ada hasil yang siswa tuh saling memilih. Kalau ada yang saling memilih, itu panahnya nggak perlu dibikin 2, tapi hanya bikin 1 dan saling memanah gitu panahnya. Nah, di sini saya juga sudah membuat program bimbingan dan konseling, mana ada jenis layanan, kemudian kegiatannya, bidang layanan, topik, tujuan, sasaran, dan juga waktu. Dimana di sini saya menggunakan jenis layanan itu ada 2. Yang pertama itu ada layanan dasar dengan 2 kegiatan. Yang pertama itu bimbingan klasikal pada bidang pribadi dan juga sosial dengan topik peningkatan interaksi sosial yang bertujuan untuk mendukung perkembangan interaksi sosial siswa ataupun siswinya yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, dengan sasaran siswa ataupun siswi. Waktunya itu pada bulan Juli sampai dengan Agustus. Kemudian kegiatan yang kedua pada layanan dasar ini tuh saya mengambil bimbingan kelompok dengan bidang layanan itu sosial belajar, dengan topiknya itu topik bebas, dengan tujuan peserta didik ini memiliki kemampuan interaksi sosial yang baik. Nah, di sini sasarannya itu siswa ataupun siswi, dan waktu pelaksanaannya itu bulan September. Nah, kemudian jenis layanan yang kedua itu menggunakan layanan responsif dengan kegiatan yang pertama itu konseling individual dengan bidang layanan pribadi, dan topiknya itu tuh permasalahan yang dimiliki konseli dengan tujuan pengentasan permasalahan yang dimiliki konseli. Sasarannya itu kepada siswa-siswi yang tadi terisolir, yang ada 3 orang tadi dengan pemilihan yang rendah. Jadi dengan menggunakan konseling individual ini tuh jadi tahu masalah apa sih yang menjadi penyebab mereka ini tuh punya interaksi sosial yang kurang baik. Nah, waktu pelaksanaannya itu bulan Oktober sampai November. Kemudian kegiatan kedua pada layanan responsif ini tuh ada konseling kelompok pada bidang layanan pribadi sosial. Topiknya ini tuh permasalahan yang dimiliki oleh anggota kelompoknya dengan tujuan untuk membantu tercapainya interaksi sosial di dalam kelompok ataupun kelas. Sasaran itu siswa ataupun siswi. Jadi nanti di sini siswa ataupun siswi yang banyak dipilih ataupun yang terisolir yang tidak banyak dipilih ini tuh melakukan kegiatan konseling kelompok itu bersama-sama. Jadi biar adanya interaksi di dalam kelasnya ini. Dan waktu pelaksanaan itu bulan Desember. Nah, kemudian ada juga rencana pelaksanaan layanan atau RPL. Di sini saya menampilkan rencana pelaksanaan layanan dari bimbingan klasikal. Di mana di sini tuh banyak banget poin-poinnya, kayak misalkan komponen layanan, kemudian bidang layanannya, topik layanan, fungsi layanan, tujuan umumnya, kemudian tujuan khusus. Ada juga sasaran layanannya, materi layanan, kemudian waktu, terus sumber dari materi, terus metode ataupun tekniknya, media alat, terus pelaksanaan. Kayak di pelaksanaan kan ada tahap awal atau pendahuluan, terus tahap inti sama tahap pengakhiran atau tahap penutup. Kemudian ada juga evaluasi, kayak evaluasi proses sama evaluasi hasil. Dimana di sini tuh komponen layanannya
kan tadi udah dijelasin ya, bimbingan klasikal itu layanan dasar, kemudian bidang layanannya itu pribadi sosial, topik layanannya peningkatan interaksi sosial, fungsi layanannya itu sebagai pemahaman. Terus ada juga tujuan umumnya, itu peserta didik ataupun konseli itu mampu meningkatkan interaksi sosial yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan khususnya itu yang pertama, ada peserta didik dapat memahami pentingnya interaksi sosial dan peserta didik ini itu dapat mengetahui manfaat interaksi sosial. Sasaran layanannya itu siswa ataupun siswi, jadi semuanya dapat layanan ini. Terus ada juga materi layanan kayak pentingnya interaksi sosial, terus manfaat dari interaksi sosial dan juga cara berinteraksi sosial. Di sini metode ataupun teknik yang digunakan itu tuh ceramah dengan media dan juga alat tuh seperti laptop, terus proyektor, ada juga PPT berisikan materi interaksi sosial. Mungkin cukup sekian video yang saya paparkan untuk UTS pada mata kuliah mikrokonseling. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.